Shalom kekasih Tuhan dan semua keluarga BMC yang sangat diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan di dalam berkat Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersuka cita buat hari yang baru. Kau berikan nafas hidup yang baru kepada kami. Anugerah rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, Engkau memberkati saat teduh hari ini. Biar Engkau memberikan hikmat, tuntunan bagi setiap kami. Supaya kami boleh melangkah di dalam ajaran dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul saat teduh saya pagi hari ini adalah kehadiran Roh Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak bosan-bosan kami menyampaikan tema di dalam bulan ini adalah Presence of God. Mungkin kita sempat bertanya-tanya di dalam hati kita, gimana sih merasakan hadirat Tuhan? Bentuknya seperti apa? Apa kalau tubuh kita bergetar-getar, kita terus menangis terseduh-seduh dan rasakan, mungkin saudara pernah rasakan kesetrum gitu ya, di dalam hadirat Tuhan. Apakah itu yang berarti kita namakan kita ada di dalam hadirat Tuhan? Sehingga orang mulai berasumsi bahwa untuk bisa menikmati hadirat Tuhan, kita harus selalu di dalam ibadah. Di dalam pujian, waktu pujian dan penyembahan, itu berarti kita ada di dalam hadirat Tuhan. Tetapi di waktu yang lain, belum tentu hadirat Tuhan kita rasakan. Mari kita mencoba untuk merubah paradigma atau cara pandang kita akan hadirat Tuhan. Waktu Yesus selama 3,5 tahun melayani pekerjaan Tuhan di bumi ini, kehadiran Allah betul-betul murid-murid waktu itu rasakan. Bahkan orang-orang yang hidup di zaman Yesus. Karena Yesus adalah Allah sendiri. Tetapi ketika Yesus mati, dia bangkit dan naik ke surga, Allah Roh Kudus menjadi penolong kita dalam kehidupan orang percaya. Sebab itu di 1 Korintus 6 ayat 19 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, banyak orang percaya tidak menyadari kehadiran Allah. Harusnya selalu kita rasakan. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri, saudara. Dan tubuh kemah kediaman kita ini adalah bait atau rumah Roh Kudus. Kalau kita menyadari hal ini, saudara, tentu dalam hidup kita tidak akan kecewa, tidak akan pernah kita itu merasa sendiri, tidak pernah kita akan merasa penuh dengan kekhawatiran. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah Roh Kudus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau sebaliknya terjadi, berarti kita sedang mengacuhkan kehadiran Allah. Kita sedang tidak mempedulikan kehadiran Allah. Saudara, Raja Daud selalu respek, selalu menghargai hadirat Allah. Sebab itu dia berkata di dalam Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena Daud merasakan dia tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus. Dia tidak dapat hidup tanpa Roh Allah. Tanpa Roh Kudus dia merasa sendiri. Tanpa Roh Kudus dia merasa lemah. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh yang dinamis. Dia memberikan semangat, ledakan semangat di dalam hidupnya, saudara. Dan tanpa Roh Kudus, Daud merasakan hidup tanpa arah, hidup tanpa tuntunan. Mari kita cross check sehidup kita masing-masing hari ini. Apakah kita benar-benar menyadari terus kehadiran Allah lewat Allah Roh Kudus di dalam hidup kita? Atau kita mulai cuek akan kehadiran Allah?
dan tidak mengacuhkan kehadiran Roh Kudus. Dengan apa? Kita sering melakukan kehendak-kehendak daging lebih daripada keinginan-keinginan roh di dalam kehidupan kita. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat tuntunan-Mu hari ini. Bahkan kami mengucap syukur Engkau sudah mengingatkan kami bahwa tubuh yang kami diami saat ini adalah bait atau rumah Allah sendiri. Dan kehadiran Allah selalu kami rasakan. Karena kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran Allah sendiri. Kami bersyukur seperti Raja Daud Tuhan. Bisa merasakan kehadiran-Mu tanpa Roh Kudus, tanpa kehadiran-Mu. Dia akan merasa lemah, dia akan merasa tidak berdaya. Dia akan merasa sendiri, dia akan merasa kecewa. Tetapi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kalau kami selalu respect, selalu menghargai kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya segala yang baik, tuntunan, arahan, penghiburan, kekuatan selalu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan, setiap jemaat BMC yang mendengar dan melakukan setiap firman-Mu hari ini. Hanya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir dalam setiap hidup kami mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.